Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Indria Siti. Saya dari kelas 11 IPA 2. Saya nomor absen 24. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan kepada saya sehingga saya bisa dan akan menyelesaikan tugas pelajaran agama Islam saya. Semoga tepat waktu sih. Ini saya akan memaparkan sedikit materi yang ada di LKS saya nomor 9, yaitu tentang muamalah dan praktik ekonomi dalam Islam. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan keberlangsungan umat para pemeluknya. Umat muslim yaitu sebutan bagi pemeluk agama Islam dalam kesehariannya harus menjalankan dan menerapkan setiap ajaran yang terdapat dalam Islam, yaitu termasuk ke dalam praktik ekonomi dalam Islam. Terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan interaksi dengan banyak orang ataupun sedikit. Dalam hal ini seringkali kita sebut dengan muamalah, atau lebih spesifiknya adalah penerapan praktik ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Memahami tentang muamalah dan praktik ekonomi dalam Islam merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umat muslim, karena kalau umat muslim tidak memahami tentang praktik ekonomi atau tentang tata cara bermuamalah atau interaksi, mereka bisa saja melakukan transaksi yang tidak sesuai tata cara Islam sehingga bisa menjerumuskan ke dalam transaksi yang bersifat haram. Kemudian manfaat untuk memahami dan mempelajari tentang praktik ekonomi Islam itu adalah insya Allah akan meningkatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya yang menjalankan segala sesuatu sesuai dengan ajaran agamanya. Muamalah yang pertama yang akan saya jelaskan adalah muamalah. Arti muamalah dilihat dari segi bahasa yang merupakan akar-akar dari bahasa Arab, yaitu amalah yu'amilu muamalah, yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan, dan saling melakukan atau saling menukar. Artinya, muamalah adalah perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban. Berikut beberapa pengertian muamalah menurut ahli. Yang pertama adalah menurut Lois Ma'luf, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupan manusia seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menurut Ahmad Ibrahim Bek, seorang ulama fikih, menyatakan muamalah adalah peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia seperti perdagangan dan semua mengenai bendaan, perkawinan, talak, sanksi-sanksi peradilan, dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran baik umum maupun khusus. Yang ketiga adalah menurut Muhammad Yusuf Musa, seorang ahli fikih Indonesia, yaitu peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Dari ketiga pengertian di atas, secara umum muamalah bisa dikatakan sebagai semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar-menukar yang bermanfaat. Beberapa contoh muamalah dalam ekonomi Islam antara lain adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kerjasama dan perbankan, asuransi, dan lain sebagainya. Yang kedua yang akan saya bahas adalah tentang asas ekonomi dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya menjalin hubungan baik dengan tolong-menolong sesama manusia dalam urusan yang positif, bukan dalam perkara yang buruk atau dalam hal kejahatan. Hal tersebut diterangkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Artinya, dan
dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu hanya pada Allah, sesungguhnya Allah berat siksanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Ayat tersebut menjadi penguat tentang adanya muamalah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada hambanya yang beriman agar saling tolong menolong dalam kebaikan. Perintah Allah tersebut seiring dengan perintah Allah lainnya yang mewajibkan kita untuk hidup dengan saling tolong menolong dan menopang, serta tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Ayat di atas juga dapat dijadikan sebagai landasan bagi umat muslim untuk saling membantu dengan menguatkan satu sama lain, khususnya dalam aspek praktik ekonomi sesuai syariat Islam. Beberapa asas transaksi ekonomi dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengikat pihak yang melakukan transaksi. Dalam hal ini yang berarti dalam sebuah transaksi akan melibatkan beberapa pihak yang saling memiliki hak serta kewajiban masing-masing. Maka dari itu, semua pihak yang memiliki kepentingan dalam transaksi ini wajib memenuhi dan tidak melanggar semua hal yang telah disepakati bersama. Yang kedua adalah syarat dan ketentuan transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas, namun penuh tanggung jawab dan tidak menyimpang dari hukum, syarat dan adab sopan santun. Yang ketiga adalah tidak ada paksaan dalam melakukan transaksi. Yang keempat adalah transaksi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah sesuai dengan urf atau adat kebiasaan transaksi yang tidak menyimpang dari syarat. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah penerapan transaksi ekonomi dalam Islam. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kerugian dalam hidup masyarakat. Apabila didapati seorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain karena tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, maka ia harus bertanggung jawab dan menerima risikonya. 1. Jual beli, pengertian dan dasar hukum. Menurut pengertian secara bahasa, jual beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan sebagai pihak yang membeli barang. Di dalam Islam, segala sesuatu termasuk jual beli harus sesuai dengan dasar hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ hum fiha khalidun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang artinya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, yaitu terus berhenti dalam mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan usahanya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang orang yang kembali mengambil riba, maka orang itulah adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. B adalah rukun dan syarat. Rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penjual pembeli memiliki syarat, yaitu berakal sehat, balik, dan atas kehendak sendiri tanpa paksaan. Yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, barang yang halal, bermanfaat, keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, dan milik sendiri atau di bawah kekuasaannya. Kemudian yang ketiga adalah sigat, yaitu ijab kabul. Ijab merupakan ucapan penyerahan dari pihak penjual. Yang C adalah khiyar, yaitu hak untuk memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya karena adanya suatu hal, misal adanya cacat barang, rusak atau sebagainya atau sejenisnya.
Adapun macam-macam khiyar adalah sebagai berikut, yaitu khiyar majelis, yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi selama penjual pembeli masih berada di tempat transaksi. Yang kedua adalah khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Yang ketiga adalah khiyar aib, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli jika terdapat cacat. D adalah macam-macam jual beli. Yang pertama adalah jual beli yang sah, yaitu apabila ada transaksi jual beli rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Yang kedua adalah jual beli yang tidak sah dan terlarang atau batil, yaitu apabila dalam transaksi jual beli salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau transaksi jual beli yang pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Yang ketiga adalah jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu apabila transaksi jual beli tersebut terpenuhi rukun dan syaratnya namun banyak menimbulkan keburukan. Yang E adalah larangan-larangan. Adapun larangan-larangan dalam jual beli sebagai berikut, yaitu menyembunyikan kecacatan barang. Yang kedua adalah sumpah dalam jual beli. Yang ketiga bersaing secara tidak sehat. Yang keempat adalah spekulasi dengan cara menimbun barang untuk mendapat keuntungan besar. Yang kedua adalah pinjam-meminjam. A. Pengertian dan dasar hukum. Dalam bahasa Arab, utang piutang berarti memotong, sedangkan menurut istilahnya bermakna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar, yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi. Dasar hukum utang piutang diambil dari ayat berikut, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya, dan jika orang-orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atas semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang B adalah rukun dan syarat. Rukun dan syarat pinjam-meminjam atau utang piutang menurut hukum Islam sebagai berikut. 1. Orang yang berpiutang atau orang yang meminjami dan yang berutang, keduanya harus memenuhi syarat, yaitu balik dan berakal sehat. Yang kedua adalah objek utang piutang, yaitu barang atau utang yang digunakan. Barang atau uang ini harus memenuhi syarat milik dari orang yang meminjamkan. Yang ketiga adalah sigat atau ijab kabul. 3. Sewa menyewa. Pengertian dan hukum. Sewa menyewa memiliki pengertian secara bahasa yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ijaratu, yang artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilah menurut ulama, sewa menyewa memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu ulama Hanafiyah, yaitu sewa menyewa adalah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu pihak yang disewa dengan imbalan. Yang kedua adalah ulama Malikiyah. Sewa menyewa adalah nama bagi akad-akad kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian dapat dipindahkan. Yang ketiga adalah ulama Syafi'iyah, yaitu sewa menyewa adalah akad terhadap manfaat yang diketahui dan disengaja, harta yang bersifat mubah dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Yang keempat adalah ulama Hambaliyah, yaitu sewa menyewa adalah akad terhadap manfaat harta benda yang bersifat mubah dalam periode waktu tertentu dengan rukun dan syarat. Beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam sewa menyewa adalah sebagai berikut. 1. Orang yang berakad harus memenuhi syarat, yaitu balik, berakal sehat, dan tanpa paksaan. Yang kedua adalah upah atau imbalan harus memenuhi syarat tertentu, disepakati dan sesuai yang bernilai harta. Yang ketiga adalah sigat atau ijab kabul. C. Manfaat-manfaat sewa menyewa. Sewa menyewa yang bersifat manfaat seperti penyewaan barang. Kedua adalah sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan seperti tukang jahit. Sewa menyewa yang bersifat manfaat seperti penyewaan barang. Kedua adalah
Seminar yang bersifat pekerjaan atau jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan seperti tukang jahit. D. Kerja sama ekonomi Islam. Quran surah Asy-Syafat ayat 25 yang berbunyi malakum la tansurun, artinya kenapa kamu tidak saling tolong menolong. Islam adalah agama yang sangat menekankan terhadap kemaslahatan umatnya, yaitu dengan anjuran untuk saling tolong-menolong bagi sesama muslim dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena di dalam ajaran Islam semua manusia setara di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya itu hanyalah tingkat ketakwaannya terhadap Allah. 1. Bank Islam. Bank Islam adalah bank yang tata cara beroperasinya berdasarkan dengan tata cara yang sesuai dengan syariat Islam dan berbeda dengan bank konvensional lain. Bank Islam juga merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank Islam dalam pengoperasiannya tidak menggunakan sistem bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Bunga uang dalam Islam hukumnya haram karena menyerupai riba. Oleh karena itulah Bank Islam mendasarkan dan mempraktikkan ajaran Islam tentang muamalah. Di dalam setiap melakukan transaksi, bank-bank Islam menghindari hal-hal yang berbau riba sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Adapun macam-macam riba sebagai berikut, yaitu riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Yang kedua adalah riba qardi, yaitu pinjam meminjam dengan menggunakan syarat harus memberikan kelebihan saat mengembalikannya. Yang ketiga adalah riba yani, yaitu akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli terpisah sebelum melakukan serah terima barang yang belum diketahui. Yang keempat adalah riba nasi'ah, yaitu akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. 2. Syirkah atau perseroan pada dasarnya telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah dan membangun peradaban Madinah. Syirkah secara bahasa berarti persekutuan atau perseroan, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam satu usaha yang hasilnya dibagi bersama. Syirkah bertujuan untuk menyejahterakan sesama dan ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan. Dalam melaksanakan syirkah, para pelaku syirkah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Adapun rukun dan syarat syirkah sebagai berikut. 1. Dua belah pihak yang telah berakad. Syarat orang yang melakukan akad syirkah adalah harus memiliki kecakapan dalam melakukan pengelolaan harta atau tasyarruf. Yang kedua adalah objek akad. Syaratnya adalah benda atau harta yang dikelola harus halal dan diperbolehkan dalam agama serta pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga adalah akad sigat, yaitu syarat sah akad harus adanya tasyarruf. Dalam pembagiannya, syirkah digolongkan dalam beberapa macam sebagai berikut. 1. Syirkah abdan. 2. Syirkah inan. 3. Syirkah wujud. 4. Syirkah muafadah. 5. Syirkah mudarabah. 6. Syirkah mustaqo. 6. Syirkah muzara'ah dan mukharabah. Adapun rukun dari muzara'ah dan mukharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilik kebun dan penggarap, keduanya harus orang yang berakal dan balik. Yang kedua adalah benih yang akan ditanam harus jelas penghasilannya. Yang ketiga adalah lahan, merupakan lahan yang menghasilkan jelas batas-batasannya dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. Yang keempat adalah pembagian hasil untuk masing-masing harus jelas jumlahnya, misalnya setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Yang kelima adalah jangka waktunya harus jelas menurut kebiasaan. Yang ketiga adalah asuransi.
beberapa pendapat mengenai hukum asuransi sebagai berikut, yaitu asuransi mubah. Alasan bagi golongan yang membolehkan asuransi diadakan sebagai berikut: tidak ditemukan dari Al-Quran dan hadis yang melarangnya, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, saling menguntungkan dan akad mudharabah, kemudian koperasi dan sama-sama dengan sistem pensiun. Yang kedua adalah asuransi haram. Beberapa alasan bagi golongan yang mengharamkan asuransi sebagai berikut: 1. Sama dengan judi. 2. Mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian. 3. Mengandung riba. 4. Mengandung unsur eksploitasi karena pemegang polis yang tidak melanjutkan pembayaran uang preminya akan hilang. 5. Premi dan para pemegang polis diputar untuk praktik riba. 6. Jadikan hidup dan mati manusia sebagai objek bisnis. C. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial. D. Syubhat artinya ketidakjelasan atau kesamaran, sehingga masih sulit untuk mengetahui halal dan haramnya secara jelas. Asuransi dilakukan hukumnya halal atau haram karena tidak ada adil syarak yang menetapkannya. Asuransi Islam pada saat ini telah banyak bermunculan seiring dengan perkembangan zaman. Sekian yang dapat saya paparkan dan saya bacakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.